Timnas Putri Indonesia akhirnya gagal lolos ke Piala Asia U17, di mana pertandingan penentuan Tim Nasional Putri usia 17 dikalahkan oleh Myanmar dengan skor 1-0. Di pertandingan pertama sangat menjanjikan, kita menang atas Makau ya dengan skor 2-0, namun di pertandingan kedua kita kalah dengan tuan rumah Myanmar dengan skor 1-0. Jadi untuk kualifikasi Piala Asia usia 17 ini Indonesia tergabung bersama grup Myanmar dan juga Makau. Namun yang diambil cuma satu tim aja ya. Jadi Indonesia ini berada di peringkat kedua dengan 1 kali menang dan 1 kali kalah, menang atas Makau dan kalah atas Myanmar. Ini sangat disayangkan. Memang prestasi dari tim putri kita ini tidak begitu bagus dan sangat tidak bagus karena tidak ada liga dan ya seperti itu. Jadi intinya timnas putri kita gagal ke Piala Asia usia 17. Di pertandingan yang menentukan kita kalah dengan skor 1-0 atas Myanmar, dan di pertandingan pertama kita menang atas Makau. Jadi kita cukuplah bermain di AFF aja atau ASEAN Cup, tetapi kita mencoba di Asia juga ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi ini kita gagal. Pelatihnya adalah Timo Schoenemann. Ya, Timo Schoenemann ini pelatih masih keluarganya Claudia Schoenemann. Jadi itu intinya dari timnas putri selesai, kita memang tidak ada harapan sebenarnya juga, bahkan saking tidak ada harapannya di timnas putri usia 17, pertandingannya tidak disiarkan di TV nasional secara langsung tapi disiarkan secara delay. Ini menandakan ya memang kurang terlalu niat atau bagaimana, kita juga kurang tahu dan kurang paham. Memang sepak bola putri di Indonesia kurang begitu menarik dan liganya pun tidak ada. Mungkin nanti di 2027 baru ada liga atau 2026, kita tidak tahu ya. Oke, untuk yang berikutnya kita ke timnas senior. Timnas senior tentu kita sudah tahu berita yang sangat hangat sekali, pelatih kepala kita dipecat dan beserta jajarannya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerard van den Berg dan juga Van Kempen ya. Van Kempen timnas usia 20 juga kena dipecat. Jadi siapakah yang nanti akan menggantikannya? Apakah Sintayong atau Park Hang-seo? Banyak nama-nama yang bermunculan, tentu yang sangat hangat diperbincangkan di netizen Indonesia itu adalah Sintayong kembali digemakan, bahkan digadang-gadang akan CLBK ya, bahasanya akan kembali bersama tim nasional Indonesia. Bahkan di jam-jam detik-detik pemecatan itu Sintayong sudah tahu kabarnya melalui penerjemahnya si JJ itu menyampaikan bahwa Sintayong sudah dapat kabar dari Instagram, dan ketika mendapat pesan singkat dari JJ apakah nanti kembali ke Indonesia, Sintayong sepertinya agak kaget. Namun apabila nanti ternyata Sintayong diinginkan kembali oleh tim nasional Indonesia, pasti Sintayong akan memberikan syarat yang luar biasa, karena dari pemecatan kemarin pun tidak ada kejelasan apapun. Bahkan trennya memang sangat bagus. Di pertandingan terakhir kita menang atas Saudi Arabia 2-0 pertandingan bersama Sintayong, tapi tiba-tiba Sintayong dipecat, digantikan oleh Patrick Kluivert, dan proyek Piala Dunia ini sudah selesai gagal. Apabila nanti dipilih lagi mungkin akan diemban target yang luar biasa, dan mungkin persyaratannya tidak dipecat di tengah jalan kalau tracknya masih bagus. Kalau tracknya masih bagus, kecuali tracknya kurang bagus, baru mungkin nanti bisa dicopot di tengah jalan ya, seperti itu. Tetapi ada juga beberapa nama yang muncul yang terdekat adalah sama-sama dari Korea Selatan, pernah melatih Vietnam, yang sekarang juga sedang nganggur, Park Hang-seo. Park Hang-seo juga digadang-gadang akan menggantikan tim nasional Indonesia, di mana dia berhasil membawa Vietnam ya beberapa kali menjuarai Piala AFF, baik di kelompok umur maupun di tim seniornya. Dan untuk peringkat di World Ranking, FIFA Ranking itu Vietnam merangsek ya, dimasuk ke peringkat 100, pernah ke 100 atau ke 98 lah ya. Intinya di tangan Park Hang-seo dia melonjak sangat tajam prestasi dari Vietnam. Tapi boleh dicoba juga itu, sebenarnya bukan dicoba, digaet ya, didatangkan Park Hang-seo, walaupun kualitasnya memang masih sekelas Asia lah.
Asia juga belum begitu matang banget karena beberapa kali Vietnam di ronde ketiga ya kualifikasi atau ke ronde ketiga ya kualifikasi Piala Dunia itu selalu gagal dan nilainya sangat rendah sekali dibandingkan dengan kita bisa berhasil ke ronde keempat. Tapi bukan tidak mungkin karena ada beberapa pemain naturalisasi, mungkin di tangan Pak Hang Seo timnas kita bisa semakin maju dan juga tetapi tentunya ini pilihan ini tetap akan PSSI yang menilai apakah nanti PSSI bisa uh, membawa pelatih yang luar biasa ke tim nasional Indonesia karena dalam waktu dekat kita akan ada Piala AFF dan juga Piala Asia. Kita harus berbicara banyak di Piala Asia agar supaya nanti kualifikasi Piala Dunia 2030 kita ini tampaknya agak layak. Dianggap layak lah sepertinya, harusnya begitu. Kalau kita tidak bisa berbicara banyak di Piala Asia, mungkin sangat sulit bagi kita untuk berbicara banyak nanti di kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Teman-teman, silakan tulis kolom komentar mengenai pendapatnya timnas putri usia 17 yang gagal menuju putaran final Piala Asia usia 17, lalu juga bagaimana apakah Sintayong ini diterima oleh masyarakat Indonesia, apakah Pak Hang Seo lebih cocok kembali ya. Nanti silahkan tulis saja di kolom komentar. Tetapi yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia adalah Sintayong. Di mana Sintayong juga pernah berbicara suatu saat nanti saya mungkin bisa kembali ke Indonesia karena Indonesia ini masyarakat Indonesia punya banyak jasa terhadap Sintayong yang tidak bisa dilupakan. Mungkin ada negosiasi secara mendalam antara Sintayong dan juga PSSI. Oke, itu aja dari saya. Demikian, wassalam.